Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, kemuliaan, keberkahan yang diberikan kepada kita, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang akan saya sampaikan kepada para pemirsa yaitu bagaimana diri kita selama menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini mendapatkan sesuatu yang sangat hebat, mendapatkan sesuatu yang sangat besar, mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sehingga pada saat kita selesai melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, kita menjadi insan-insan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, kalau kita sudah baik, kita akan menuju lebih baik. Nah, apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita petik dari perjalanan kita selama menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini? Para pemirsa yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bahwa yang diajak, yang diminta untuk menjalankan ibadah saum ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang beriman, seseorang yang telah menjalankan hari demi hari, waktu demi waktu, kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan, maka dia telah mendapatkan nilai-nilai hebat, nilai-nilai yang ada dan terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Dan apabila nilai-nilai itu dilanjutkan oleh kita, dilanjutkan oleh orang tersebut, maka setelah bulan suci Ramadan, dia pun menjadi seorang pengatur, pengelola yang sangat hebat. Maka nilai-nilai hebat yang ada di bulan suci Ramadan juga akan dia peroleh di bulan-bulan yang lain. Setelah Ramadan berlalu, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah PR kita yang sangat berat, karena situasi di bulan-bulan yang lain tidak akan sama dengan situasi pada saat kita berada di bulan suci Ramadan. Di bulan-bulan yang lain akan kita rasakan, akan kita peroleh nilai-nilai hebat apabila kita pada saat di bulan suci Ramadan mengambil hikmah yang hebat, mengambil hikmah yang sangat luar biasa, dan di dalam bulan suci Ramadan kita diajarkan untuk menjadi pengelola, pengatur diri yang sangat baik. Kita menjadi manajer untuk diri kita bisa menjadi manajer untuk keluarga kita, atau lingkungan kita, atau anak didik kita, mahasiswa kita, siswa-siswa kita, sehingga kita bisa mengajarkan kepada mereka, jadilah engkau menjadi orang dengan nilai-nilai yang hebat. Satu persatu kita akan bahas apa saja nilai yang bisa kita ambil, kita peroleh di bulan suci Ramadan ini, dan kita bisa terapkan, kita lakukan di bulan yang lain. Pertama, kita bisa mengambil salah satunya yaitu nilai jujur. Subhanallah. Saat kita melaksanakan sahur, sampai dengan kita melaksanakan berbuka puasa, mungkin saja tidak ada orang melihat kita. Mungkin saja kalau kita sembunyi,
kita bisa melakukan minum kalau kita dahaga atau makan saat lapar. Tapi ingat, kita adalah orang-orang yang dipanggil karena keimanan kita oleh Allah. Maka kita tetap menjaga diri kita untuk tetap menjadi orang yang jujur. Maka di antara banyak nilai-nilai di bulan puasa ini yang kita peroleh, salah satunya yaitu kita mempunyai nilai jujur. Nilai yang kedua yang bisa kita sampaikan, kita bahas pada kesempatan ini, yaitu nilai ikhlas. Karena kita adalah orang-orang yang beriman, karena kita adalah orang-orang pilihan dari Allah, Allah memanggil kita untuk menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini, dan dengan penuh ikhlas kita menjalankan karena Allah. Dan tidak ada sedikit pun kita merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang dipaksa. Tetapi ini adalah sesuatu keikhlasan. Ikhlas kita menjalankan bagian demi bagian, kegiatan demi kegiatan ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dan insya Allah keikhlasan kita akan Allah balas dengan pahala yang sangat-sangat besar. Yang selanjutnya yaitu di bulan suci Ramadan, waktu demi waktu, kadang pagi, kadang siang, kadang malam, atau subuh, atau setelah kita selesai sholat tarawih, kita mendengarkan banyak kajian-kajian. Kita banyak mendengarkan dan hadir di majelis-majelis ilmu. Dan kita juga tanpa henti, tanpa lelah terus membaca kitab suci Al-Quran yang di dalamnya banyak terdapat ilmu-ilmu, yang di dalamnya banyak terdapat pengetahuan. Maka bulan suci Ramadan kita diajak, diatur, mengelola diri agar kita menambah dan terus menambah ilmu. Jadi nilai ketiga yang kita peroleh di bulan suci Ramadan ini yaitu kita menambah ilmu. Subhanallah, bagi orang yang hebat, bagi orang yang menjadi manajer hebat di bulan suci Ramadan ini, dia akan mengatur waktu demi waktunya untuk mendapatkan ilmu yang banyak dan sebanyaknya, dan juga selalu membaca Al-Quran. Selanjutnya, nilai diri, nilai Ramadan untuk diri kita yang bisa kita ambil, kita jalankan dan menjadi kebiasaan hebat kita, yaitu sabar. Di bulan suci Ramadan ini sesuai dengan arti dari saum, yaitu menahan. Bagaimana mulai dari waktu awal sampai akhir waktu saum kita menahan diri, kita sabar, sabar yang sangat tinggi, sabar yang sangat hebat. Allah menguji kita, Allah meminta kepada kita agar nilai puasa kita, nilai saum kita itu diikuti dengan sabar. Maka nilai-nilai Ramadan yang keempat yang kita bahas saat ini, yaitu kita mempunyai nilai sabar. Dan kepada kita yang bisa mengendalikan diri di bulan Ramadan ini, insya Allah menjadi suatu kebiasaan hebat untuk kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Nilai yang selanjutnya yang bisa kita bahas yaitu disiplin. Banyak orang membahas tentang disiplin, dan karena disiplinlah orang itu sukses. Disiplin di sini adalah banyak hal, mulai dari kita bangun sampai tidur lagi, mulai dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, mulai dari kondisi apapun yang kita lakukan, semua harus disiplin. Makan pun harus disiplin, saum pun harus disiplin, sampai berbuka pun harus disiplin. Kenapa? Karena disiplinlah yang membuat kita hebat. Disiplinlah yang membuat menjadi kebiasaan dan kita mendapatkan penghargaan dari nilai-nilai disiplin. Kalau kita tidak disiplin, walaupun sepertinya tidur di bulan puasa ini adalah ibadah, nanti kita akan menjadi lemas, badan kita jadi lemas. Tapi kalau kita disiplin, kita mengatur diri, kapan harus istirahat,
kapan untuk beribadah, kapan untuk talabul ilmi. Maka apabila kita menjalankan dengan baik, insya Allah nilai-nilai yang ada di bulan suci Ramadan Allah akan dapatkan kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang selalu melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Satu lagi yang akan saya sampaikan, yaitu nilai-nilai yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini, yaitu nilai waktu. Banyak Allah mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa kita harus perhatikan dengan waktu kita. Di bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh, kita harus mengatur waktu-waktu kita, waktu ibadah kita, waktu untuk menjaga kesehatan kita, waktu untuk kita bekerja, waktu kita untuk mencari sesuatu yang nilainya hebat. Di bulan-bulan biasa, jarang kita lakukan untuk membaca Al-Quran, tadarusan, atau tengah malam kita bangun untuk bermunajat, memohon kepada Allah. Itu jarang. Tapi di bulan puasa ini, kita mengatur waktu istirahat kita mengatur diri kita agar kita bisa melakukan hal hebat tersebut. Dan yang bisa mengatur ini, yang bisa memanajer ini adalah orang-orang pilihan. PR besar kita adalah bagaimana diri kita, bagaimana kita mengelola diri kita, bagaimana kita mengatur keluarga kita, lingkungan kita setelah bulan Ramadan ini. Setelah kita tidak berada di dalam bulan Ramadan ini, kita berada 11 bulan di luar bulan Ramadan, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan panjang umur, kita bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Tetapi 11 bulan yang akan kita temui ke depan penuh dengan cobaan, penuh dengan keadaan-keadaan yang tidak sama seperti bulan Ramadan. Dan itu memerlukan seorang manajer yang hebat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan ini, segala yang kita lakukan, segala yang kita sampaikan, aktivitas yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, bernilai di hadapan Allah. Kita mendapatkan pahala. Dan sama-sama kita berdoa semoga kita menjadi orang-orang yang diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu menunggu dan menjadi orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.